Baik, Shalom. Saya Karlivina Oktaviani Pati, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya di sini menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia dalam mata kuliah filsafat ilmu. Nah, asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia ini terdiri atas 4, yaitu rasionalisme, empirisme, kristisme atau epistemologi Immanuel Kant, dan terakhir ialah intuisionisme. Nah, yang terdapat dari yang poin pertama ialah rasionalisme. Dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan, rasionalisme menempati tempat yang penting. Biasanya paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis abad ke-17 dan ke-18, yaitu René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Meski sebenarnya akar-akar dapat ditemukan pada pemikiran para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, dan lainnya. Nah, berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang ia sebut dengan premis, kemudian Wolff membagi lapangan pengetahuan menjadi 3 bidang, yaitu apa yang ia sebut dengan kosmologi, rasional, psikologi rasional, dan teologi rasional. Nah, apa itu dari ketiganya? Yaitu pertama, kosmologi rasional adalah pengetahuan yang berangkat dari premis, misalnya dunia ini terbatas dengan ruang dan waktu. Pada hakikatnya terdiri dari kesatuan-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Psikologi rasional adalah pengetahuan yang berhubungan dengan jiwa. Pengetahuan ini berangkat dari premis bahwa roh itu adalah substansi yang tidak terbagi-bagi, batania, sederhana, dan seterusnya. Sekarang kita memasuki poin yang ketiga atau yang terakhir, ialah teologi rasional. Dalam pengetahuan ini, Wolff mengemukakan prinsip bahwa Tuhan adalah realitas yang sesungguhnya dan yang paling sempurna. Kita masuk poin yang kedua, yaitu empirisme. Yang pertama kan rasionalisme. Sekarang kita memasuki yang kedua, yaitu empirisme. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani empiria yang berarti pengalaman. Aliran ini muncul di Inggris pada awalnya dipelopori oleh Francis Bacon yang pada tahun 1561 sampai dengan 1626. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pasca Descartes seperti Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan terpenting adalah David Hume. Filsafat Hume pada garis besarnya merupakan reaksi atas 3 hal, yaitu A. Melawan rasionalisme, terutama yang berkaitan dengan ajaran tentang innate, ideas yang dipakai sebagai landasan kaum rasionalis dalam usahanya memahami realitas. B. Reaksi dalam masalah religi. Dalam hal ini teologi deis, Katolik, dan Anglikan yang mengajarkan adanya aksioma universal seperti kausalitas yang dapat menjamin pemahaman manusia akan Tuhan dan alam. C. Melawan empirisme Locke dan Berkeley yang masih percaya pada adanya substansi, meski dalam beberapa aspek ia menyetujuinya. Berikut ini akan penulis uraikan pemikiran Hume sehubungan dengan reaksinya terhadap konsep substansi dan kausalitas. Poin yang pertama, substansi dan relasi. David Hume berpendapat bahwa seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman, yang ia sebut dengan istilah persepsi. Menurut Hume, persepsi itu terdiri dari 2 macam tingkatan
pen, yaitu kesan-kesan atau impressions, dan gagasan adalah idea. Kesan adalah persepsi yang masuk melalui akal budi secara langsung. Sifatnya kuat hidup, sedangkan gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran kabur tentang kesan-kesan. Poin yang selanjutnya, kausalitas dan induksi. Menurut Hume, manusia cenderung menerima konsep kausalitas ini sebenarnya hanya karena satu kebiasaan berpikir, yaitu karena dipengaruhi oleh bermacam-macam pengamatan yang telah dilakukannya, lalu mau tidak bergerak dengan kesan tentang satu kejadian pada pikiran tentang apa yang biasanya mengikuti kejadian itu. Dari pengalaman penggabungan itulah timbul gagasan hubungan yang mutlak. Itu yang kemudian disebut dengan hukum kausalitas. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu Christisme, epistemologi Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filosof besar yang muncul dalam pentas pemikiran filosofis zaman Aufklärung Jerman menjelang akhir abad ke-18. Perkembangan pemikiran Kant mengalami 4 periode. 14 periode pertama adalah ketika ia masih dipengaruhi oleh Leibniz Wolff, yaitu sampai tahun 1760. Periode ini disebut dengan periode rasionalistik. Periode yang kedua berlangsung antar tahun 1760 sampai dengan 1770 yang ditandai dengan semangat skeptisisme. Periode ini disebut dengan periode empiristik. Periode ini dipengaruhi Hume sangat dominan. Karya Kant Dream of Esprit Seer ditulis pada periode ini. Periode ketiga dimulai dengan inaugural dissertation-nya pada tahun 1770. Periode ini biasa dikenal sebagai tahap kritik. Periode yang keempat atau yang periode terakhir berlangsung antara tahun 1790 sampai pada tahun 1804. Periode ini kan mengalihkan perhatiannya pada masalah religi dan problem-problem sosial. Karya Kant yang terpenting pada periode keempat adalah Religion with the Limits of Pure Reason pada tahun 1794 dan sebuah kumpulan esai yang berjudul Eternal Peace 1795. Itu terdiri dari poin yang pertama dari karya Kant ialah akar-akar pemikiran Kant. Immanuel Kant adalah filsuf yang hidup pada puncak perkembangan pencerahan, yaitu suatu masa di mana corak pemikiran yang menekankan ke dalam unsur rasionalitas berkembang dengan pesatnya. Setelah hilang pada masa abad pertengahan, di mana otoritas kebenaran pada umumnya ada pada gereja dan para Peter. Unsur rasionalitas itu seakan-akan ditemukan kembali pada masa Renaissance abad ke-15 dan kemudian mencapai puncaknya pada masa pencerahan abad ke-18. Pada masa itu lahir berbagai temuan paradigma baru di bidang ilmu dan terutama paradigma ilmu fisika alam. Heliocentris, temuan Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 di bidang ilmu astronomi yang meruntuhkan paradigma geosentris, mengharuskan manusia mereinterpretasi pandangan dunia, tidak hanya pandangan dunia ilmu tetapi juga keagamaan. Poin yang kedua, Leibniz dan Hume. Leibniz, Wolff, dan Hume merupakan wakil dari dua aliran pemikiran filosofis yang kuat.
melanda Eropa pada masa pencerahan. Leibniz tampil sebagai tokoh penting dari aliran rasionalisme, sedangkan Hume muncul sebagai wakil dari aliran empirisme. Di sini jelas bahwa epistemologi ala Leibniz bertentangan dengan epistemologi Hume. Leibniz berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasionya saja dan bukan pengalaman. Kita masuk pada yang poin ketiga, epistemologi Kant membangun dari bawah. Mendapat inspirasi dari Copernican Revolution, Kant mengubah wajah filsafat menjadi radikal, di mana ia memberikan tempat sentral pada manusia sebagai subjek berpikir. Maka dalam filsafatnya, Kant tidak mulai dengan penyelidikan atas tanda benda-benda sebagai objek, melainkan menyelidiki struktur subjek yang memungkinkan mengetahui benda-benda sebagai objek. Lahirnya pengetahuan karena manusia dengan akal aktifnya mengkonstruksi gejala-gejala yang dapat ia tangkap. Upaya Kant ini dikenal dengan kritisme atau filsafat kritis, suatu nama yang diberikan sendiri. Kritisme adalah filsafat yang memulai pengalaman dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Langkah Kant ini dimulai dengan kritik atas rasio murni, lalu kritik atas rasio praktis, dan terakhir adalah kritis atas daya pertimbangan. Yang pertama ialah kritis atas rasio murni. Dalam kritik ini antara lain Kant menjelaskan bahwa ciri pengetahuan adalah bersifat umum mutlak dan memberi pengertian baru. Untuk itu ia terlebih dahulu membedakan ada 3 macam putusan. Putusan pertama, analitis a priori, di mana predikat tidak menambah suatu yang baru pada subjek karena sudah termuat di dalam. Misalnya, setiap benda mati menempati ruang. Kedua, dari putusan yaitu putusan kedua, putusan sintesis a posteriori. Berdasarkan pengalaman indrawi, misalnya pernyataan meja itu bagus, di sini predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi tersebut, karena dinyatakan setelah post bahasa Latin mempunyai pengalaman dengan aneka ragam meja yang pernah diketahui. Ketiga, putusan sintesis a priori. Di sini dipakai sebagai suatu sumber pengetahuan yang kendati bersifat sintesis, namun bersifat a priori juga. Misalnya putusan yang berbunyi, segala kejadian mempunyai sebabnya. Putusan ini berlaku umum dan mutlak, jadi a priori. Namun putusan ini juga bersifat sintesis dan a posteriori. Sebab di dalam pengertian kejadian belum dengan sendirinya tersirat sebab. A. Tingkat pencerapan indrawi atau sineswang hernimo. Pada taraf pencerapan indrawi ini, sintesis antara unsur-unsur a priori dengan unsur-unsur a posteriori sudah terjadi. Unsur a priori pada taraf ini disebut dengan Kant dengan ruang waktu. Dengan unsur a priori ini membuat benda-benda objek pencerapan ini menjadi meruang dan mewaktu. Luar waktu, pengertian Kant mengenai ruang dan waktu ini berbeda dengan ruang dan waktu pandangan Newton. Kalau Newton menempatkan ruang dan waktu di luar manusia, Kant mengatakan bahwa kedua adalah a priori sensibilitas. Maksud Kant, keduanya sudah berakar dalam struktur subjek. Ruang bukanlah ruang kosong, ke dalamnya suatu benda ditempatkan.
Ruang merupakan ruang pada dirinya sendiri, Raum and Sich. Dan waktu bukanlah arus tetap di mana penginderaan berlangsung, tetapi ia merupakan kondisi formal dari fenomena apapun yang bersifat a priori. B. Tingkat akal budi atau Verstehen. Bersamaan dengan pengamatan indrawi, bekerjalah akal budi atau Verstehen secara spontan. Tugas akal budi adalah menyusun dan menghubungkan data-data duniawi, sehingga menghasilkan putusan-putusan. Dalam hal ini, akal budi bekerja dengan bantuan daya fantasinya atau Einbildungskraft. Pengetahuan akal budi baru diperoleh ketika terjadi sintesis antara pengalaman indrawi, tetapi dengan bentuk-bentuk a priori yang dinamai dengan kategori atau kategorio, yakni ide-ide bawaan yang mempunyai fungsi epistemologi dalam diri manusia. C. Tingkat intelek atau rasio, Verstehen. Menurut Kant, yang dimaksud dengan intelek rasio atau Verstehen adalah kemampuan asasi Prinzipien yang menciptakan pengertian-pengertian murni dan mutlak, karena rasio memasukkan pengetahuan khusus ke dalam pengetahuan yang bersifat umum. Menurut Kant ada 3 ide transendental. Pertama, ide psikis atau jiwa, merupakan gagasan mutlak yang mendasari segala gejala batania. Kedua, gagasan yang menyatukan segala gejala lahiriah, yakni ide kosmologis atau dunia. Dan ketiga, gagasan yang mendasari segala gejala baik yang lahiriah maupun batania, yaitu terdapat dalam suatu pribadi mutlak, yakni Tuhan sebagai idea teologis. Kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang pertama adalah kritik atas rasio murni. Sekarang kita memasuki poin yang kedua, yaitu kritik atas rasio praktis. Nah, apabila kritik atas rasio murni memberikan penjelasan tentang syarat-syarat umum dan mutlak bagi pengetahuan manusia, maka dalam kritik atas rasio praktis yang dipersoalkan adalah syarat-syarat umum dan mutlak bagi perbuatan susila. Kant pada akhirnya ingin menunjukkan bahwa kenyataan adanya kesadaran susila mengandung adanya praanggapan dasar. Praanggapan dasar ini oleh Kant disebut postulat rasio praktis, yaitu kebebasan kehendak, immortalitas jiwa dan adanya Tuhan. Hukum susila merupakan tatanan kebebasan, karena hanya dengan mengikuti hukum susila orang menghormati otonomi kepribadian manusia itu. Kebakaan jiwa merupakan pahala yang niscaya diperoleh bagi perbuatan susila, karena dengan keabadian jiwa bertemulah kewajiban. Dengan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia saling bertentangan. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu kritis atas daya pertimbangan. Konsekuensi dari kritis atas rasio murni dan kritik atas rasio praktis menimbulkan adanya dua wawasan tersendiri, yaitu kawasan keperluan mutlak di bidang alam dan kawasan kebebasan di bidang tingkah laku manusia. Adanya dua kawasan itu tidak berarti bertentangan atau dalam tingkatan. Kritik atas daya pertimbangan, kritik der Urteilskraft, dimaksudkan oleh Kant adalah mengerti persesuaian kedua kawasan itu. Hal itu terjadi dengan menggunakan konsep finalitas atau tujuan. Nah, dari kritis atas daya pertimbangan itu terdiri atas satu, yaitu idealisme transendental, sebuah konsekuensi. Tidak mudah memahami Kant, terutama ketika sampai pada teorinya realisme empirical realism dan idealisme transcendental
transendental idealisme. Apalagi jika mencoba mempertemukan bagian-bagian dari teorinya itu. Istilah transenden berhadapan dengan istilah empiris, di mana keduanya sama-sama merupakan term epistemologis, namun sudah tentu mengandung maksud yang berbeda. Yang pertama berarti independen dari pengalaman atau dalam arti transenden. Yang sedang terakhir disebut berarti imanen dalam pengalaman. Begitu juga realisme yang berlawanan dengan idealisme adalah dua istilah ontologis yang masing-masing bermakna lepas eksistensi subjek atau independent of my existence. Kita masuk pada poin yang terakhir atau poin D, yaitu intuisionisme. Melengkapi pemikiran-pemikiran di atas, ada aliran lain yang juga tidak sedikit pengikutnya termasuk sampai pada hari ini, yaitu intuisionisme. Aliran ini dipelopori oleh Henri Bergson pada tahun 1859 sampai dengan 1941. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif. Di samping pengalaman indera, secara epistemologis, pengetahuan intuitif berasal dari intuisi yang diperoleh melalui pengamatan langsung, tidak mengenai objek lahir melainkan mengenai kebenaran dan hakikat suatu objek. Dalam tradisi Islam, para sufi menyebutkan pengetahuan ini sebagai rasa mendalam atau sauk yang berkaitan dengan persepsi batin. Dengan demikian, pengetahuan intuitif sejenis pengetahuan dikaruniakan Tuhan kepada seseorang pada kalbunya sehingga tersingkaplah oleh sebagian rahasia dan tampak oleh sebagian realitas. Nah, dari uraian sederhana ini dapat disimpulkan atau dibuatnya bahwa menurut intuisionisme, sumber pengetahuan adalah pengalaman pribadi dan sarana statusnya adalah intuisi. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mungkin ini saja. Shalom, selamat beraktivitas.